Pokemon. Enggak, gue gak ngomongin itu. Tapi mengenai tentang Pokemon ini tuh dari hobi bisa menjadi sesuatu yang menurut gue lebih menyenangkan lagi, tapi juga lebih mengerikan lagi. Gak salah Pokemonnya, tapi ada aja gitu manusianya yang melihat celah untuk membuat apa ya, skena lah. Intinya hobi Pokemon ini tuh jadi mengerikan. Maksudnya apa tuh, No? Ya maksudnya ini. NUC Pokemon Shop held at gunpoint reportedly robbed off 100K in merch. Jadi ada orang datang ke tempat Pokemon dan "This is a robbery! Hands up! Put all of your bag, wallet, rare Pokemon card in the bag!" Yes, Amerika. Gue gak ngomongin Indonesia. Amerika itu makin banyak pencurian kartu Pokemon dan sekarang sudah mulai bersenjata. Ada apa dengan Pokemon, Amerika, dan senjata? Disclaimer dulu, Pokemon gue suka banget, gue mainin, gue nggak terlalu ngoleksi, dan Pokemon adalah hal yang gue suka. Dan ini hanya contoh buruk yang pengen gue bahas, dan tentu saja gue harap nggak terjadi di sini. Untungnya di sini sih aman-aman aja dan lagi seru-seru aja. Jadi seperti di Indonesia, Pokemon itu lagi makin rame, makin digeluti, makin banyak orang suka, makin banyak orang koleksi, mainin, dan lain-lain. Pokoknya Pokemon gotta catch them all, tapi di Amerika sepertinya berbeda. Pokemon gonna rob them all. A Pokemon trading card shop in the New York City remain appreciative of the outputting of the support after worker and customer were held at gunpoint and reportedly robbed of 100 worth of merchandise on January 14. No one should have to gunpoint in their face while enjoying their hobby. Pokecard word in a Facebook post on Jan 14. Thanks for all the support and love for the whole community. We love you all. Jadi baru-baru ini di New York City, Amerika, itu ada orang ngerampok di tengah hari bolong pada saat toko Pokemon lagi buka, dan di sana banyak orang lagi mau beli, koleksi, jual beli, trading, atau bahkan battle, atau bahkan sesimpel nemenin pacarnya, dipaksa pacarnya untuk nemenin main Pokemon. Tahu-tahu ada pencurian. Yes, sengeri itu. We've told you about the Pokemon crime wave, the thieves stealing the collectible cards that sell for big bucks. Now, the most brazen one yet. Bad guys bursting into a store, smashing glass cases, and holding up to customers' heads. Stephen Fabian visited the store where nerves are still frayed. Pokemon. Tapi ini seriusan, ini ngeri banget, ini real. Jadi orang bersenjata di New York, Amerika, itu bener-bener lagi baru aja malingin toko Pokemon. Orang lagi main, lagi seru-seruan, lagi jual beli, tahu-tahu ditodong sama beceng, dan orang-orang itu langsung pada ngejarahin dan ngambilin kartu-kartu. Brazen smash and grab robbery at a game store in New York City, all caught on tape. Semengerikan itu, sebahaya itu, semalesin itu, karena ini hobi pecundang, men. Tolonglah. Ini hobi orang-orang pecundang yang suka dibully di sekolah. Kenapa masih diganggu? Kenapa masih diributin? Kenapa masih dirusuhin? Why? Seberapa parah sih sosial media dan internet? Parah banget. Apalagi kalau kalian langsung nyemplung aja tanpa tahu itu apa. Jadi sosial media itu apa dan apa bahayanya buat kita? Gue udah bahas di buku gue, Bagaimana Sosial Media Menghancurkanmu. Buku ini bisa dibeli di online, kalian cari aja. Ketik aja di e-commerce and opening. Karena gue nggak self-publish, tapi ini pakai penerbit, jadi disebarin ke berbagai macam toko buku. Di Gramet juga ada, kalian cek aja. Dan itu semua berawal dari skripsi gue tentang bagaimana internet itu mempengaruhi society. Anjay, society. Silakan dibeli, silakan dibaca. Thank you yang udah support gue. Now back to the video. Oke, untuk menjelaskan, pertama adalah disclaimer dulu, gue tidak se-expert sama Pokemon. Gue yakin lebih banyak orang yang lebih expert sama Pokemon. Tapi gue coba jelasin dari perspektif gue ya. Yang pertama adalah, yes, Pokemon ini ada collectible-nya kan. Ya, seperti barang-barang koleksi pada umumnya, kadang harganya itu lebih dari biasanya. Gue ngomongin yang di Amerika ya. By the way, yang di Amerika versinya beda sama Indonesia. Versi Indonesia kan ada versi bahasa Indonesia. Versi Amerika versi yang lama, yang bahasa Inggris. Dulu di Indonesia sebelum ada yang versi Indonesia pakai yang versi Amerika ya. Gue juga dulu waktu SMP sempat mainin yang versi Amerika. Nah ya seperti mungkin lu pada udah pernah ngerti lah ya buat yang udah biasa TCG gitu. Tapi buat yang belum tahu gitu ya. Jadi tuh lu main kartu, terus lu beli kartu gitu, terus kayak lu bisa dapat yang satu pak gede atau yang kecil-kecil atau yang booster dan lain-lain, terus lu robek. Terus dengan harga let's say berapa sih sekarang gue lupa. Sebut lah ya 100.000 gitu ya. Nah itu lu bisa dapat beberapa kartu dan mungkin dari 100.000 itu lu bisa dapetin kartu yang harganya nggak ada yang mau beli karena ya elemen-elemen lah misalnya kita sebut. Terus abis itu kartu-kartu yang mungkin ada yang mau beli dengan harga 10 ribuan, 20 ribuan, bahkan sampai ada jutaan atau puluhan. Tergantung seberapa rare atau seberapa langka itu kartu dan di mata orang itu seberapa berharga. Nah itu lain cerita. Nah makanya jadi kayak semacam opportunity duit ya nggak sih, semacam
apa ngejelasin ya, semacam upaya untuk lu bisa punya uang tambahan. Sehingga, nah itulah akhirnya pada buka toko, pada koleksi, pada tuker-tukeran. Jadi bukan cuman buat dipakai berantem battle gitu loh, yang kayak Yu-Gi-Oh gitu. Tapi juga bisa buat hal yang seperti itu gitu loh. Tapi ya hal itu juga kayak berlangsung belasan tahun yang lalu gak sih? Kayak udah pada tahu gitu. Dan kita para pecundang-pecundang ya kan, para nerd dan geek dan loser ini kan yang udah pada tahu dan udah paling apa sih? Ya kita kesel main gitu kan, ketok meja lah brak gitu atau apa sih gitu. Terus ketawa bareng, seru-seruan bareng. Terus mungkin sebel decknya kalah dan lain-lain, sebel koleksinya nggak dapat dan lain-lain. Udah kan kayak gitu-gitu aja keseruannya gitu. Tapi ternyata Amerika kayak bener-bener to the next banget. Kenapa? Karena saking banyak orang lagi gede-gede sama Pokemon, saking banyak dan saking ramenya gitu. Jadi orang-orang yang nggak wibu, nggak nerd geek atau yang nggak suka sama Pokemon jadi tahu, jadi bisa kayak semacam tergiur gitu. Oh ternyata ada tuh satu kartu Charizard gitu yang harganya let's say bisa sampai 10 juta gitu. Nah itu problem besarnya. Mereka nggak main Pokemon, mereka nggak tahu Pokemon itu apa, tapi mereka tahu bahwa ada kartu yang mungkin harganya bisa 10 juta. Dan dalam hal ini yang mereka berhasil rampok pun bisa dapat 100.000 US dollar yang kalau dirupiahin itu segini. Nah itu yang terjadi. Jadi ya duit, orang butuh duit, orang looking duit, orang bukan karena suka Pokemon ya. Ini orang di luar community mungkin, atau ya mungkin juga sih orang di dalam community udah tahu. Tapi ya gue tuh merasa kayak yang terserang tuh geng kita gitu loh, yang dulu terbully di sekolah gara-gara kita punya hobi kartun, yang lainnya cowok-cowok malah hobinya sporty, olahraga gitu kan, cewek pacaran gitu kan, motor, mobil gitu. Kita udah pecundang masih aja di Uber pas udah gede gitu loh. Apa dah? Dan ngerinya lagi ini bukan pertama kalinya. Jadi kan itu terjadi tuh ya, yang tadi ngerampok pas lagi daylight. Ada yang baru lagi, nggak lama dari itu, tahu-tahu toko dijebol. Bayangin men, maksudnya orang bisa ngerampok yang mobil motor gitu, dia ngerampok Pokemon dan ngejebol untuk ngerampok. Ngeri banget nih videonya nih. In Riverside, California, thieves broke through the roof, then the ceiling to get into the store. But the valuable cards are kept hidden in a safe, never on display. Jadi ngeri banget, ke atap, ke lorong-lorong ngejebol. Dan ketahuan kan dia bukan community Pokemon kan, bukan pemain Pokemon asli kan, bukan kolektor, bukan player kan, bukan orang yang suka ngumpulin, bukan orang yang suka mainin gamenya. Diambilin tuh kartu-kartu display gitu. Dia pikir itu ada harganya tuh apa 100.000 dolar dan lain-lain. Enggak, ternyata dia ngambilin kartu-kartu yang gak langka, yang biasa aja kan. Bukan bagian dari komunitas kan. Tapi lu bayangin niatnya sampai brok gitu, jebol. Bahkan gue udah sempet highlight, tapi gue kasih tau aja di sini kalau di beberapa tempat tuh bahkan orang berantem untuk rebutan Pokemon pack di Amerika gitu. Udah sampai segitunya Pokemon di mata orang-orang. Dari hobi para pecundang, itu yang gue agak sedikit menyayat hati gue gitu. Dari hobi para pecundang sekarang jadi upaya ekonomi orang-orang gitu loh. Dan yang rugi siapa? Punya toko. Yang punya toko kan juga biasanya pecundang kayak kita gitu. Ngerti gak sih lu? Ini pecundang lu paham ya, maksud gue bukan ngatain, tapi kan maksud gue ngerti lo. Geng-geng yang ya suka Pokemon, dulu main Pokemon, jadi pengen punya toko Pokemon, dimaling. Apa nggak sebel gitu ngelihatnya? Ya untungnya ini semua terjadi di Amerika, di New York lebih tepatnya. Dan gue harap banget, gue pengen banget ini nggak sampai terjadi di Indonesia. Karena gue lihat makin gede, gue juga yang ikut-ikutan, seru banget, komunitinya asik banget. Banyak yang tadinya nggak tahu TCG, nggak koleksi kartu jadi koleksi kartu, jadi pengen ikutan culture-nya, jadi pengen nyobain mainnya. Menurut gue seru banget, wholesome banget. Please jangan sampai ini se-Amerika, jangan sampai kayak wah gitulah, lu ayo kita harganya 500 juta terus habis itu dimaling, terus habis itu sangat-sangat sayang lah, jangan sampai kayak gitu. Amit-amit lah ya. Bayangin lu main ke toko board game. Kalau lu bayangin deh sekali lagi lu main, kan gue main board game ya, gue sering ke cafe board game sama teman-teman. Bayangin lu ke tempat pecundang, quote and quote. Gue gak mau ngeledekin lu pada atau mengangkat trauma kalian, tapi kan lu tau lah konteks gue bilang pecundang, gue sendiri pun juga bagian dari komunitas pecundang itu waktu di SMP SMA gitu. Lu udah gede nih, kita pecundang yang besar, sudah punya free time, punya waktu dan punya uang untuk di-spend gitu. Terus kita main ke board game gitu ya. Terus dimaling toko board game. Maksud gue kan kenapa lu gak maling toko yang lain gitu? Ya maling salah, oke, maling salah ya. Kenapa lu gak maling gitu? Tapi cuman kayak kenapa lagi-lagi yang pecundang diserang gitu loh. Bete. Gue ngerti gak sih lu kebetean gue gitu, kayak udahlah leave us alone gitu loh. Leave us alone. Ya, jangan maling. Gak usah cari lobby lain, gak usah maling ya. Jangan sampai ada maling gitu loh. Kalau gitu ya udahlah segitu aja. Kejengahan gue sama dari hobi sampai kriminal gitu loh. Dari seiseng orang-orang pecundang ngumpul sekarang malah
diekonomikan dengan sangat masif dan luar biasa. Udah game terakhirnya kurang, lu lagi sekarang culture-nya di Amerika begini, awas aja di Indonesia. Ntar gue coba bahas deh kalau misalnya ada lagi yang adult rebutan Pokemon gitu, entah beneran fans atau apalah. Ya gitu ya, kalau ada komentar, ada kritik, ada koreksi, silakan. Kritik saya di bawah ya, karena ini semua hanya menurut keyakinan saya gitu. Dan ya, komentar hari ini datang dari video saya berjudul Hati-hati di Internet, ngomongin masalah grup yang lu tau lah, grup please turn this into whatever you want lah. Dari Gadul, harga RAM naik buat ginian ya. Ya, kalau kalian suka sama konten kayak gini, support gue dengan sesimpel like, subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.